Hai semuanya, selamat pagi Bunda, Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku Inong. Dan hari ini aku bakal ngebahas tentang pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil. Karena sudah banyak pertanyaan bahwa ibu hamil itu wajib nggak sih periksa lab atau laboratorium. Terus juga ada yang juga bertanya kapan waktunya yang tepat gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di video aku. Ibu hamil itu wajib periksa ya dari awal kehamilan sampai trimester akhir. Nah, gitu. Jadi pemeriksaan laboratorium itu jangan ditanya lagi penting atau enggak, penting banget Bunda. Karena apa? Dari pemeriksaan laboratorium, bidan atau petugas kesehatan akan mengetahui atau mendeteksi secara dini adanya resiko tinggi pada ibu hamil. Nah, jadi itu. Oke, pemeriksaan laboratorium itu biasanya 2 kali minimal ya. Dari trimester awal tadi. Pokoknya kalau Bunda sudah tahu bahwa Bunda itu hamil, ya langsung aja periksa Bunda. Periksa di puskesmas terdekat. Jadi mereka akan melakukan pemeriksaan selengkap-lengkapnya dan akan memberikan buku KIA yang berwarna pink itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah pada trimester ketiga 8 bulan ke atas itu biasanya dilakukan pemeriksaan lagi Bunda. Nah itu jadi apakah hasilnya akan berbeda ataukah yang pastinya memang mungkin bisa beda ya, ataukah tetap sama gitu ya. Nah oke, langsung aja kita bahas pemeriksaan apa aja yang akan dilakukan pada pemeriksaan lab atau laboratorium. Nah, kalau di tempat aku, di puskesmas tempat aku kerja ini adalah yang pertama hemoglobin atau HB. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama hemoglobin. Kalau kekurangan hemoglobin berarti tandanya dia anemia kan. Minimal ibu hamil itu nilai hemoglobin atau HB-nya itu adalah 11 gram persen gitu ya. Itu minimal. Yang bagusnya lagi kalau untuk perempuan 12 sampai 14% gram persen. Nah, itu. Nah, kemudian itu pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS. Nah, gula darah kalian tahu, kalau misalkan ketinggian itu disebut diabetes mellitus ya, atau ibu itu berarti kencing manis gitu ya. Nah, jadi nilai normalnya ibu hamil itu sebanyak 120 mg per desiliter atau DL. Sebenarnya batasnya itu adalah 80 sampai 200 gula darah itu ya yang normalnya. Tapi kalau ibu hamil katanya minimal 120 itu udah dikatakan lumayan bagus gitu ya, lumayan pas aja gitu ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan berikutnya adalah HBsAg. Nah, HBsAg itu tujuannya untuk mengetahui kalau ibu itu mengalami hepatitis atau enggak, itu HBsAg hepatitis B biasanya. Jadi kalau misalkan ibu hamil itu reaktif, nah kalau di sini kan pasien aku hasilnya non reaktif HBsAg-nya gitu. Kalau non reaktif berarti bagus. Kalau reaktif, nah itu nanti akan dikonsultasikan dengan petugas yang pemegang program HBsAg di puskesmas tersebut. Nanti akan dilaporkan mereka bahwa ibu hamil itu mengalami HBsAg. Nanti data si ibu hamil itu akan masuk ke dinas kesehatan. Kalau di sini ya tempat aku tuh kayak gitu. Nanti masuk di dinas kesehatan dan dinas kesehatan akan menyiapkan vaksin nanti untuk bayinya. Nah, jadi ibu hamil itu akan dipantau terus menerus. Kemudian nanti kalau sudah melahirkan akan disiapkan vaksin untuk anak. Itu Bunda ya. Jadi terus pemeriksaan yang selanjutnya adalah HIV. Pasti kalian udah nggak asing lagi sama pemeriksaan itu ya. Itu juga hasilnya non reaktif dan reaktif. Jadi kalau non reaktif berarti bagus, kalau reaktif nah itu berarti harus dikonsultan juga. Nah gitu ya. Kemudian pemeriksaan urin juga nih. Ada pemeriksaan 2 ya, biasanya protein dan reduksi. Nah, protein kalau misalkan Bunda itu mengalami protein positif 1, positif 2, positif 3, nah itu hati-hati, itu berarti resiko akan terjadinya preeklamsi itu ada gitu ya. Apalagi dibarengi dengan tekanan darah yang meningkat.
misalnya tinggi gitu, di atas 130 ke atas, 140 ke atas gitu ya, itu berarti ada tanda-tanda akan terjadinya preeklamsi, itu harus waspada gitu ya. Nah kemudian kalau reduksi urin, reduksi itu mengetahui adanya gula dalam urin, sama dengan gula darah ya. Kalau gula darah kan di darah, kalau ini reduksi adalah di urin. Nah biasanya dia bakal berbarengan. Nah sama seperti pasien aku kemarin, gula darahnya tinggi terus reduksinya positif 3 ya. Wah benar-benar tinggi banget ya. Berarti dia itu, ibu itu mengalami kencing manis atau DM atau diabetes mellitus. Nah itu makanya pemeriksaan laboratorium itu sangat penting Bunda. Karena apa? Karena untuk mendeteksi secara dini kalau ada resiko tinggi untuk ibu hamil itu. Nah jadi gitu. Nanti kalau trimester ketiga nanti akan diulangi lagi. Ada 4 aja yang diulangi, protein reduksi sama gula darah dan HB, itu biasanya diulangi lagi pemeriksaannya gitu pada trimester akhir. Oh ya aku lupa, ada pemeriksaan golongan darah juga kalau misalnya ibu hamil itu tidak tahu atau tidak yakin golongan darahnya apa gitu ya. Nah itu Bunda ya pemeriksaannya. Jadi wajib ibu hamil itu periksa laboratorium ya. Gak usah takut, gak apa-apa, karena memang kalau tahu hasilnya secara dini kan lebih bagus daripada nanti pas sudah mau melahirkan baru tahu hasilnya, aduh gelabakan gitu. Apalagi kalau misalnya HB-nya rendah, perlu donor darah kan nggak ada disiapkan sama sekali, aduh bener-bener gelabakan kan. Jadinya harus disiapkan secara dini. Oke Bunda, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Nah jadi intinya ibu hamil harus sering-sering periksa, baik itu ke bidan, baik itu ke puskesmas, ke dokter gitu ya. Jadi wajib periksa pada saat kehamilan, minimal 1 bulan sekali. Tapi nanti pas sudah trimester ketiga ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 minggu sekali. Oke Bunda, itu saja video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.